Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 konsep pembelajaran edutainment PAUD akan menyampaikan materi yaitu konsep edutainment. Kelompok kami yang beranggotakan Nama Hamidatus Zuhriyah NIM 011. Nama saya Nikmatus Solikah, NIM 055. Saya Cindy Devitasari, NIM 090. Saya Isna Nurisofa, nomor induk mahasiswa 101. Di sini kami akan menyampaikan materi yaitu yang pertama pengertian edutainment, yang kedua konsep dasar edutainment, yang ketiga konsep edutainment, yang akan disampaikan oleh Kak Hamidah. Konsep edutainment adalah suatu rangkaian pendekatan dalam pembelajaran untuk menjembatani jurang yang memisahkan antara proses mengajar dan proses belajar, sehingga diharapkan bisa meningkatkan hasil belajar. Konsep ini dirancang agar proses belajar mengajar dilakukan secara holistik, dengan menggunakan pengetahuan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, seperti pengetahuan tentang cara kerja otak dan memori, motivasi, konsep diri, emosi atau perasaan, gaya belajar, kecerdasan majemuk, teknik memori, teknik membaca, teknik mencatat, dan teknik belajar lainnya. Konsep dasar edutainment berupaya agar pembelajaran yang terjadi berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan. Ada 3 asumsi yang menjadi landasannya. Yang pertama, perasaan gembira. Yang kedua, mengembangkan emosi positif kepada anak. Yang ketiga, optimalisasi potensi nalar anak secara jitu agar mampu membuat loncatan prestasi belajar secara berlipat ganda. Yang terakhir, anak didik yang dimotivasi dengan tepat dan diajar dengan cara yang benar, maka mereka akan mendapat suatu hasil belajar yang optimal. Konsep edutainment menempatkan anak sebagai pusat dari proses pembelajaran dan sekaligus sebagai subjek pendidikan. Suatu proses pembelajaran yang diawali dengan menggali dan mengerti kebutuhan anak didik. Berangkat dari sini, seorang pendidik harus bisa membawa anak didik melalui suatu metode pembelajaran yang benar agar anak bisa berkembang sesuai dengan potensi mereka seutuhnya. Konsep edutainment merupakan proses dan aktivitas pembelajaran yang tidak lagi tampil dalam wajah yang menakutkan, tetapi dalam wujud yang humanis dan dalam interaksi edukatif yang terbuka dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, dampak pendekatan dalam belajar edutainment. Yang kelima, metode pembelajaran edutainment yang akan disampaikan oleh Kak Nikmah. Dampak pendekatan dalam belajar edutainment. Yang pertama, dampak positif. Anak dengan tipe auditorial dan visual, keadaan tenang di kelas baik karena takut dengan gurunya, karena kewibawaan gurunya, akan membantu mereka dapat belajar dengan tenang. Tapi, bagi siswa yang memiliki tipe belajar seperti itu, akan memenjarakan anak. Dampak negatif dalam pembelajaran seperti ini akan memenjarakan kreativitas semua peserta didik, seperti takut bertanya, gerak sedikit dimarahi, takut berbeda dengan pendapat guru. Anak-anak merasa tertekan di dalam kelas. Selanjutnya, metode pembelajaran edutainment. Metode pendekatan dalam pembelajaran edutainment ada 4, yaitu yang pertama, cara belajar somatik adalah pola pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek gerak tubuh atau belajar dengan melakukan atau berbuat. Misalnya, pembelajaran yang melibatkan atau memanfaatkan tubuh, indera praba, maupun kinestik. Lalu, cara belajar visual
adalah belajar dengan menggunakan indera penglihatan dengan cara mengamati dan menggambarkan. Dan cara belajar intelektual adalah cara belajar yang lebih menekankan pada aspek penalaran dan logika. Yang terakhir, cara belajar auditori, yaitu cara belajar yang menekankan pada aspek pendengaran. Materi yang keenam yaitu aplikasi edutainment, dan yang terakhir kesimpulan akan disampaikan oleh Kak Cindy. Selanjutnya saya akan membahas tentang aplikasi edutainment. Pembelajaran edutainment didesain dengan aplikasi di dalam proses belajar mengajar, baik di dalam kelas, indoor learning, maupun di luar kelas, outdoor learning. Tujuan pembelajaran edutainment ini agar pembelajaran terasa menyenangkan, sehingga peserta didik merasa nyaman, aman, dan santai. Dari keseluruhan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa edutainment memiliki konsep utama, yaitu dengan proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara menyenangkan, sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung menyenangkan. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.